Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, terkhusus nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan kepada Allah akan menjadikan kita semuanya menjadi seorang hamba yang bersyukur ketika diberikan nikmat dan akan bersabar ketika Allah memberikan ujian. Maka sesungguhnya urusan orang-orang beriman itu semuanya baik, ya. Orang-orang beriman ketika dia sedang diberi urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah baik. Karena apa? Karena orang-orang beriman itu ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersyukur, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, cobaan, dia akan senantiasa bersabar. Keduanya mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mendapatkan kemuliaan, Allah tambah syukurnya. Kemudian Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Kemudian Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwanya. Karena kebanyakan manusia itu kufur dari nikmat Allah, sehingga yang ada adalah rasa tidak tenang, rasa takabur, rasa kurang, rasa enggak nyaman, dan lain sebagainya. Contoh, ada seseorang yang kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa gaji 10 juta, ya, 10 juta. Tapi karena kehidupan dia itu terlalu boros, ya, untuk makanan harus yang mahal, sepeda motor yang mahal, mobil yang mahal, sehingga membutuhkan perawatan yang mahal, ya. 10 juta itu terhitung sedikit, tidak banyak itu, ya. Rezeki yang sangat sedikit itu, ya. Karena memang kebutuhan dia sangat banyak sekali. Berbeda dengan seseorang yang kemudian dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala 2 juta misalkan, tetapi dia syukuri itu, dia maksimalkan untuk sesuatu hal yang bermanfaat, maka dia akan merasa tenang, dia akan merasa cukup. Bahkan 2 juta ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada dia berupa rezeki yang sangat besar, 2 juta. Karena apa? Karena dia bisa memanfaatkan pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Maka sebenarnya tergantung bagaimana kita bersikap atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ketika sikap kita syukur, maka yang sedikit itu, sedikit menurut pandangan manusia, tetapi keberkahan yang Allah berikan yang menjadikan rezeki yang sedikit itu besar, banyak bagi diri kita semuanya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jadilah manusia, jadilah orang-orang yang beriman yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur senantiasa ingat kepada Allah, dan orang yang ingat kepada Allah maka akan Allah turunkan as-sakinah. Sakinah, ketenangan jiwa, ya, ketenangan jiwa. Bersabar ketika Allah uji kita harus senantiasa bersabar. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita sebagai seorang pemuda sudah seharusnya kita mencontoh pemuda-pemuda hebat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masa pemuda adalah masa di mana kita tuangkan kreativitas kita. Kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk berkarya. Kita gunakan untuk mencari jati diri, sehingga ketika kita menginjak usia dewasa sudah jelas, ya, arah kemana kita akan membawa diri kita.
untuk kebaikankah atau sebaliknya? Semuanya akan ditentukan ketika kita masih muda. Ada sebuah perkataan yang sangat bagus, rijalul an, syubbanul an, rijalul ghad. Pemuda sekarang adalah orang-orang di masa yang akan datang. Artinya apa? Masa depan itu akan ditentukan oleh bagaimana pemuda-pemuda saat ini. Ketika pemuda-pemuda saat ini, mereka adalah pemuda-pemuda yang kreatif, memanfaatkan waktunya, menjadikan hidupnya dihibahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka di masa yang akan datang akan terlihat gitu ya, akan terlihat orang-orang yang akan memperjuangkan Islam, orang-orang yang akan memperjuangkan bangsa Indonesia ini, dilihat bagaimana kemudian pemuda-pemudanya. Maka ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita melihat pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit di usianya yang sangat belia, 13 tahun. Beliau sudah diberikan amanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi katib. Apa itu katib? Katib itu sekretaris, ya. Sekretaris pribadinya Rasul sebagai penulis wahyu. Di usia 13 tahun, beliau sudah diamanahi oleh Rasulullah SAW sebagai penulis wahyu, juga beliau sebagai penerjemahnya Rasulullah SAW. Bahkan dia pernah belajar bahasa asing dalam waktu yang sangat singkat. 2 minggu dia menguasai bahasa-bahasa asing gitu ya. Kecerdasan seorang pemuda. Kemudian ada sosok seorang Usamah bin Zaid, ya, yang di usia yang sangat muda juga, ya, belum ada usia 25, belum 25 tahun, dia sudah menjadi seorang komandan perang gitu ya. Yang ketika kita lihat barisan di belakang Usamah bin Zaid ini adalah kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang mulia. Ada di sana Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lainnya yang kemudian di usia muda itu sudah diberikan amanah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi atau untuk menduduki kedudukan yang penting di dalam sebuah peperangan, di dalam urusan-urusan yang penting di tangan-tangan pemuda-pemudalah. Maka kita sebagai seorang pemuda harus benar-benar membekali diri kita semuanya dengan bekal yang kuat, terutama bekal iman. Sekali lagi, bekal iman itu sangat penting sekali. Bahwasanya ketika seseorang tidak memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berjalan, dia tidak punya pedoman. Ketika dia berjalan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena sesungguhnya seseorang ketika dia menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, menginginkan sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang paling utama adalah kunci keimanan kepada Allah. Bagaimana generasi-generasi terbaik terdahulu itu dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pendidikan iman. Bagaimana sahabat-sahabat itu bisa kuat, bisa kemudian memiliki fisik yang kuat, memiliki roh yang kuat, karena roh yang ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah roh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian keimanan yang Allah tancapkan ke dalam jiwa-jiwa mereka sehingga melahirkan amaliyah-amaliyah yang luar biasa, melahirkan karya-karya yang luar biasa hanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat disinggung juga oleh para asatid bahwasanya ketika seseorang itu beramal, ketika seseorang itu melakukan atau mencetuskan sebuah karya, yang karya itu dilandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka karya-karya itu akan menjadi karya-karya yang besar di masa yang akan datang. Contohnya adalah Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dididik sama orang tuanya untuk menjadi anak yang beriman kuat, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu ibunya khususnya mendidik Imam Asy-Syafi'i ini di usia yang sangat belia. Supaya iman dia kuat, orang tuanya menanamkan nilai-nilai Al-Quran di dalam dirinya. Imam Asy-Syafi'i dididik sama orang tuanya untuk bisa hafal Al-Quran di usia sedini mungkin. Kemudian
dididiklah Imam Asy-Syafi'i dengan pendidikan-pendidikan iman. Kemudian ketika Imam Asy-Syafi'i belajar, orang tuanya berpesan kepada Imam Asy-Syafi'i, janganlah engkau kembali kecuali engkau kembali dalam keadaan berilmu. Artinya apa? Orang tuanya menyuruh Imam Asy-Syafi'i pergi berkelana dari kota ke kota, dari negara ke negara untuk menuntut ilmu agama. Supaya apa? Supaya dengan ilmu agama yang dia miliki menjadikan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya dengan rasa keimanan kepada Allah kemudian beliau lahirkan karya-karya yang hebat, ya. Imam Asy-Syafi'i pencetus ilmu usul fikih pertama kali. Imam Asy-Syafi'i kemudian mencetuskan usul fikih yang kemudian sekarang kita bisa menikmati kitabnya beliau, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana hukum A, bagaimana hukum B, bagaimana ini boleh atau tidak dan lain sebagainya. Dasarnya adalah bagaimana kemudian melihat kitab usul fikihnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau menjadi salah satu rujukan mazhab di seluruh dunia, ya. Karena apa? Karena beliau lahir dari pendidikan yang berasaskan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang pemuda yang kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini pemuda yang bermasalah, gitu ya. Bermasalah walaupun dia sedang merajut sebuah karya yang besar, tetapi kemudian yang karya yang besar ini tidak dilandaskan dengan rasa iman kepada Allah, maka yang ada adalah memble, maka yang ada adalah kerupuk. Ketika ada ujian, cobaan di tengah jalan, dia akan melempem, gitu ya. Maka pemuda-pemuda sekarang harus benar-benar menanamkan nilai keimanan di dalam dirinya dengan nilai yang sekuat-kuatnya, dengan keimanan yang sekuat-kuatnya. Karena keimanan inilah yang akan menjadikan diri kita melakukan amalan apapun, menciptakan sebuah karya apapun yang kuat, yang istiqomah, yang kemudian bisa mempengaruhi orang lain, yang kemudian bisa memberikan manfaat orang lain. Karena sekarang kita krisis, ya. Krisis seorang pemuda yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita krisis sosok-sosok yang benar-benar mencintai Allah sebenar-benarnya cinta, bukan hanya cinta yang hanya sebatas di kata-kata. Banyak orang yang mengatakan cinta sama Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kecintaannya ini hanya sebatas di kata-kata saja. Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Quran, tetapi dalam amaliyahnya jauh dari bukti kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pemuda-pemudi sekarang harus benar-benar dikuatkan rohiyah dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginginkan pemuda-pemudi kita menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat sekarang dan selamanya. Kemudian ketika kita menginginkan seorang pemuda yang kuat imannya, maka ada beberapa hal yang seharusnya dilewati, seharusnya dimiliki. Kebiasaan-kebiasaan ini yang seharusnya dimiliki oleh pemuda. Yang pertama, kebiasaan dia di dalam berinteraksi kepada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah pedoman hidup kita semuanya. Al-Quranul Karim adalah sumber kebahagiaan. Al-Quranul Karim adalah sumber roh di dalam iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ رُوحًا مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ya. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ya. Dan sungguh ya, telah kami wahyukan Al-Quran ini, telah kami berikan Al-Quran ini ya, untuk kalian sebagai ruh, gitu ya. Ibarat jasad ya, ibarat jasad. Ketika jasad tidak ada ruh, maka jasad itu adalah mati. Seorang mukmin ketika dia tidak ada Al-Quran di dalam hatinya, maka mukmin ini adalah mukmin yang mati. Maka kita cari roh yang sebenarnya, yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Roh itu adalah sumbernya dari Al-Quranul Karim. Maka pemuda-pemuda harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, ya, selain dekat dengan Al-Quranul Karim, seorang pemuda harus dekat dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena masjidnya Allah adalah tempat untuk mendidik iman, ya. Bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal hijrahnya di Madinah Al-Munawwarah. Beliau dirikan sebuah masjid sebagai pusat peradaban, pusat tarbiyah.
pusat pendidikan iman. Kalau kita mencari tempat untuk mentarbiyah iman kita, ya tempatnya adalah di masjid. Maka seorang pemuda harus mengaitkan, ya membiasakan diri untuk berdekat-dekat dengan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, 7 golongan yang dia mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada naungan, ya. Pada hari yang tidak ada naungan, salah satunya adalah seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. 2 amalan ini, menjaga hubungan dengan Al-Qur'an, kemudian mendekatkan diri kepada masjidnya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dengan 2 ini seorang pemuda memiliki roh yang luar biasa. Bagaimana kemudian kita melihat, ya, sejarah bangsa Indonesia ini. Orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah dari kalangan santri, dari kalangan orang-orang yang dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan orang-orang yang dia mempelajari Al-Qur'anul Karim, dari kalangan orang-orang yang dekat dengan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Pesantren itu ruhnya ada di masjid, gitu ya. Pesantren itu ruhnya ada di masjid, dan pesantren sumber ruhnya juga dari Al-Qur'anul Karim. Maka lahirlah revolusi jihad, ya. Lahirlah gerakan-gerakan kaum muslimin, gerakan-gerakan laskar santri dan lain sebagainya, yang kemudian dari masjid, dari Quran, lahirlah sosok-sosok yang akan memperjuangkan dinul Islam ini. Kenapa sebenarnya dari Islam? Bung Tomo misalkan, beliau pernah menyampaikan bahwasanya saya tidak tahu lagi bagaimana kemudian mengobarkan semangat juang arek-arek Surabaya. Yang bisa saya lakukan adalah meneriakkan takbir, ya, untuk menggelorakan semangat-semangat orang yang berjihad melawan penjajah. Bagaimana dengan takbir mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan jiwa orang-orang yang sedang berjuang, menjadikan jiwa orang-orang sedang menginginkan kemerdekaan, kemudian bangkit, kemudian membara, dan akhirnya Allah berikan kenikmatan yang besar itu berupa kemerdekaan kepada kita semuanya. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jadilah pemuda yang bermanfaat, jadilah pemuda yang kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, masa depan bangsa ini ada di tangan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.